ilmu fikih ibadah bukan dibagi dua. Ada ibadah sebagian yang dikategorikan ibadah mahdhah dan ada yang kedua ghairul mahdhah. Yang mahdhah itu adalah ibadah yang sudah ditetapkan, tiga yang ditetapkan, dan pertama kaifiyat cara mengarajon. Karena caranya sudah diatur dan sudah ditetapkan, maka tidak boleh caranya banyak, harus sesuai caranya dengan yang ditetapkan. Dan kedua adalah qiraah, bacaan-bacaannya. Begitu pula karena bacanya sudah ditetapkan, maka tidak boleh bacaannya banyak. Dan ketiga adalah waktunya. Jadi salah satu contoh ibadah mahdhah itu adalah sholat. Karena sholat itu waktunya sudah ditetapkan, bacanya sudah diatur, dan juga kaifiyatnya sudah ditetapkan. Maka awak mengarajonya harus sesuai dengan ilmunya. Jadi dikatakan oleh Umar bin Khattab, walal amala bi ghairi ilmun. Bi ghairi ilmin, tidak ada nilai amal kalaulah amal itu tidak dikerjakan dengan ilmunya. Salat yang kita pakai tidak akan ada nilai kalau salat tidak pakai ilmu. Apa ilmu salat itu? Tahu mana rukun, mana sunat, mana wajib, mana sah, mana atau ilmu salat. Nah, ada ibadah yang ghairul mahdhah, ibadah umum yang tidak ada aturannya, bacanya ada, yang tidak ada caranya, pokoknya kalau kerajaan kulillahi ta'ala dan tidak bertentangan dengan syariat, itu namanya ibadah ghairul mahdhah. Termasuk dari sini ibadah sosial. Lalu mana tiga hakikat ibadah? Yang pertama kata ulama, ibadah itu hakikatnya adalah ghayatut tazallul. Ghayah tazallul. Ada mana? Ghayatut tazallul. Ghayah itu artinya adalah puncak. Tazallul itu kehinaan. Jadi manusia dengan ibadah pola, dia bisa merasakan hina di hadapan Allah. Kenapa? Dengan ibadah kita menyadari siapa sagagah awak, satia pakai jabatan, sakaya wang itu, nah status itu adalah sebagai budak. Kayu mana wang budak di depan Allah? Oh tinggi pakai wang budak itu. Maka itulah isi dari ibadah yang kita kerjakan. Apa isi ibadah? Ibadahku isinya adalah kehinaan. Kalau ada orang beribadah, semakin ibadah semakin mulia antara saudara di orang lain. Itulah meleset isi ibadah dan sesuai dengan hakikat ibadah. Maka awal dan kasurau yang pernah merasa mulia puluh detik orang dan kasurau. Awak nak mengaji jangan merasa mulia dan orang nak mengaji. Awak nak baca Quran jangan pernah perlu merasa mulia dan orang nak baca. Walaupun awak membaca kitab yang mulia, tapi jangan pernah awak merasa mulia. Karena ibadah itu hakikat dan isinya adalah kehinaan. Kalau maksiat itu isinya kesombongan. Kalau ibadah isinya kehinaan. Nah kalau ibadah membuat kita merasa mulia, ibadah tidak punya arti. Contoh Iblis itu akurang galana lakikanya untuk abid alim wal abid alim yo ali ibadah yo bako digalanya dengan alim ilmunya banyak, ilmunya setiap. Awak kalau madu iblis itu
Dakan manang Wak. Dari magi sisi dakan manang gitu madunya. Sebab itu. Nampak kamu alasannya dakwakan dakan menang. Ipili tunjuk nampak awak tak nampak. Kira-kira mereka mungkin manang awak pada musuh yang tak nampak. Nyo nampak awak tak nampaknya apa doa. Itu mustahil kemanang awak. Nan kaduanya alim dari awak. Apa cara nak manang awak madu iblis itu? Carilah dekingan. Yang mana dekingan kita cari kok? Nyo nampak iblis tak nampaknya. Nyo alim dari iblis itu yang kita jadikan dekingan. Baru kita selamat dan menang melawan madu iblis. Siapa? Allah Subhanahu. Allah nampak iblis nampaknya bagai iblis madu. Maka orang yang dakik kepada Allah tidak akan mampu digoda dan dirusak oleh iblis. Jika jauh dari Allah, indah mendekatkan diri kepada Allah, sehingga mudah awak dicakau oleh syaitan. Jadi orang-orang yang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, ada yang memperkosa, ada yang membunuh, ada yang memadiam, ada yang korupsi, narkoba, macam-macam, karena jauh dari Allah. Kunci. Juga jauh dari Allah, mudah awak dicakau, dikamai desa. Nah, lalu iblis itu ibu alim dia karena dia menjadi guru di dalam surga. Barang kamu yang jadi guru dalam surga 1000 tahun muridnya para malaikat, para alim dah. Nah, dua waktu jadi guru 1000 tahun. Gadanya apit ibadah sebab karena dia sudah menghabiskan umurnya untuk beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun. Tumaku galanya mati. Lalu sebanyak itu ilmu sa'alim itu sebanyak itu ibadah. Baku tabanam di dalam neraka. Asabab itu. Kama ibadah dan banyak. Kama amal kebaikan dan sebanyak itu kama bayo. Gonado berbekas di Allah juga. Nah, karena isi ibadah dan kerajaan dunia. Ketika diperintah Allah kepada iblis untuk sujud, dia patuh kepada Nabi Adam, dia membantah. Sebab membantah karena yang merasa mulia daripada Adam. Dia mulia adi pionyo, tuoyonyo, adi badahyo. Kini ada makhluk yang baru diciptakan Allah suruhnya sujud karena baru. Tidak boleh. Dari mana? Dari hasil dasar ciptaannya dari apa? Kecil iblis api di mulia daripada tanah. Amo detu dari aja, amo alim darinya, amo api darinya alim. Dek kalau ibadah isinya kesombongan, maka ibadah tak dobakinya. Itulah sebab ini di badan Allah adalah neraka. Padahalnya dulu sama Nabi Adam sama-sama di surga, sama-sama kena usia. Tapi iblis di usia tak banyak-banyak lain, Nabi Adam di usia banyak ke surga banyak. Kan semua salah. Tapi Nabi Adam ketika di usia di Allah yang merasa menyasar, merasa hina dia dapat. Dengan salah seketik dia merasa hina. Apa bukti dia hina merasa hina ke depan Allah? Pagi, petang, siang, malam, Rabbana zalamna, ya Allah, ya Tuhan. Tidak, kami sudah menzalimi diri kami. Akhirnya dia berbuat maksiat dan hina dengan maksiat itu, merasa jauh dari Allah, merasa hina dan masuk wangi Allah kalah. Sehingga Nabi Adam badin nyokla serugu balik. Nah, jadi banyak orang hidup. Bila puncak hinanya seorang hamba di hadapan Allah ketika ibadah. Lebih-lebih ketika awak dalam posisi sujud. Dalam sujud itu yang mulia dari diri waktu dari kepala sampai ke kaki. Nama Rasulullah paling mulia pada diri waktu. Nah gitu apa paling mulia? Tanda kepala mulia. Kita muliakan kepala. Juga kita muliakan kepala. Salah satu contoh lalu
Ana nige banta kapalo to iku. Kapalo. Pas sebab kalau kapalo mulia kita mulia kan kapalo. Lantana ko sa banta. Dabo kare mana, dabo tinggi mana lo sedang elo. Lebo lalu banta juga kana biya. Dabo azab tentang kapalo mulia. Yang kedua tanda kapalo ko yang mulia di mana dia. Kalau ada permintaan dari pemerintah, kuat negari, kau joro, air minta negawa kumpulan pas foto, jadi surang. Gitu aja pas foto ku buat dado ke bawah, kapalo nak masuk kiro-kiro le nak bohong dengan mereka. Kenapa? Yang mulia aku nak masuk, kapalo kau identitas awak. Biarlah buruk, biarlah jawab pesaku foto, tapi kalau masuk kepala penerima. Biarlah hampir mahal kajapak kalau nak hari foto tapi pusing bawah, tak akan diterima apa kepala nak masuk. Itu mulia. Nah paling mulia daripada diri awak ketika suci itulah dan kita mau serendah-rendah, bakal lebih rendah puluh dari tumi awak. Mana tinggi tumi jokannya? Kalau sama tinggi itu tunjukkannya tidak suci kerana tapi jangan salah suci itu kalau keliru bawa dalam sholat. Maka Nabi kata dalam hadis, ada orang yang sudah beribadah selama 60 tahun ibadah sholat, selama 60 tahun sholat tapi tidak ada jalan sholat yang diterima oleh Allah. Asal kata Nabi, ada kalanya sujinya salah, rukuknya betul. Ada kalau rukuknya betul, sujudnya keliru. Dan jangan penting kalau sujud. Ibu nama kata lakuang. Kalau sujud jadi bawah tak lakuang tu buku. Kau tak lakuang tu sujudnya. Itu asal sujud. Ya, itu salah satu contoh. Karena ada orang sujud, kau cakap orang menanjang lalu dia dapat. Kau boleh sujud. Itu tak sesuai kefian sholat. Tidak. Itu tak sujud. Jadi ketika sujud itulah posisi kita paling hina di hadapan Allah. Karena posisi paling hina maka Nabi mengatakan, kata Rasulullah, "Wala ma yakunu abdu min rabbihi wa sajida." Tidak ada waktu yang paling dekat jarak seorang hamba dengan Tuhannya kecuali ketika seorang hamba itu dah sujud. Sujud aja. Turana sujud panjang dari ke Allah. Sujud dan sujud ketika sujud. Karena ketika sujud pada nakik itu kepada Allah, fa'aksiru doa, maka diperbanyaklah berdoa kepada Allah. Kau dalam sujud lebih-lebih kalau awak salat surah, diperbanyakkan berdoa dalam sujud. Awak. Maka seorang ulama mengatakan salatul la ad'i dan sunnah fi sujudikum. Salatul ad'ihi la tansuna fi sujudikum. Ada 3 macam doa. La tansunaha, jangan sampai lupa kalian membacanya fi sujudikum, di dalam sujudmu. Aku doa penempatnya, doa tentang masa depan. Jadi berdoa kamu yang paling penting itu di antaranya adalah untuk masa depan kamu di akhirat nanti. Apa yang penting kamu? Tak boleh lupa. Yo kalau kata-kata la dan sunat jangan lupa. Yo kalau katanya lupa itu penting deh. Ada anak awak sekolah yang keluar negeri. Wana syar'i sebelum mereka ini. Ajar lupa sunat yo. Penting ni tadi. Atau ibu memesan ke kawan pergi ke pasar. Ana wa beli kunci. Baru ulang-ulang kan dia kata, aja lupa yo. Tiba di pasar telepon yo. Aja lupa nak pesan nama doa. Sebab nak kita pesan tupan. Berarti penting doa. Doa yang paling penting dalam salat itu jangan lupa dibaca ketika sujud. Yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Minta kepada Allah akhir kehidupan kau yang baik. Minta mati kau yang husnul khotimah.
Mati ku ada yang su'ul khotimah, ada yang husnul. Apa kata Rasulullah dari Salman Al-Farisi? Orang kalau mati dapat iman, mati buruk ya. Ada 3 tanda zahir pada dirinya yang nampak dalam duit. Jadi kalau orang meninggal jadi dia ada tanda salah satu. Kalau ada tanda itu tanda kata Nabi dia mendapatkan yang su'ul khotimah, mati tak iman. Tanda yang pertama kata Rasulullah. Yang pertama kalau meninggal lebih buah bakaruh punya jauh lebih. Dia pernah menjadi orang, pernah melepeh. Bukan dia bakaruh dia lalu. Kadang orang mengaku yang lama itu lalu mengakui karuh. Padahal dia sekarang, enggak. Aduh dia Asyana paling lama sakaratul maut lebih. Yang pernah menemukan dan paling lama berhari-hari sakaratul maut itu orang yang tidak sholat. Itu paling lama. Kabar orang mau jadi yang mudah orang nak sholat ke 3 hari sakaratul maut. Kenapa? Karena puncak pokok agamanya tinggal. Maka Nabi mengatakan wa man taraka salat fala lahu. Sia yang tak salat tak doa kamu ya. Joli kecilnya kamu jo, cuma dari Allah tu tak doa kamu ya. Kenapa? Karena pokok agama dah berkeraju. Tak pernah mau sampai. Solat kau jangankan kita tinggal, kita lalai-lalaikan saja luar biasa hukuman dari Allah. Walalai hur berkeraju jo, cuma walalaikan karena dianggap dapat dia jangan kita lalainya. Sesuatu yang kita lalaikan kita abaikan karena dari awal dapat dia. Ini kita abaikan. Kata ulama di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, wa man tahawana bis shalah mana aminhu indal maut qaula la ilaha illallah. Sia orang yang mengabai-abaikan salat waktu, yang meremeh-remehkan, yang melalaikan, nanti ketika dia dalam sakaratul maut mana aminhu, Allah kuncilah lidahnya. Allah kunci. Karena dikunci lidahnya oleh Allah dalam sakarat, dia tidak bisa la ilaha illallah, membaca kalimat la ilaha illallah. Tak bisa membaca. Wah. Bahkan tak bisa. Ya Allah tu mana mengunci lidah. Asal dikunci? Karena ada satu kesalahan, itu melalaikan solat ketika ini. Oh lah kita talqin mana lah kita bimbing lah kita tunjuk kiri kanan. Mana ni beliau menuntut baca lepas la ilaha illallah. Mantuan membimbing noh. Berulang kali tapi nak doci Allah nak baca itu. Padahal nak apa itu orang nak cintai, nak sayangi. Contohnya bimbing tapi dia kena lalai solat ketika ini. Nampaknya akibat ketika di akhir kehidupan. Itu paling baik kurang nak solat, paling baik sakarat, dan peluang terbesar mendapatkan su'ul khotimah adalah orang yang meninggalkan solat dan melalaikan solat. Yang kedua, tanda orang yang sakaratul maut yang tandanya su'ul khotimah, di samping dia berkaruah-karuah nah bunyinya, yang kedua adalah berbusa-busa menjual. Uncong apa susah, membui apa sawah, keluar bui uncong bentuk orang ada sawat, tapi dia kena sawat dia kan meninggal, baru susah uncong dalam sakarat sampai matinya. Lapnya keluar air, itu tanda Rasulullah. Atau yang ketiga kata Rasulullah, kalau warna wajah mukanya merah padam, baru berubah berubah. Kau cerah bentuk kau hitam sedang merah sedang. Tapi sebenarnya orang-orang yang mendapatkan yang namanya husnul khatimah, tadu dan patamu dirosokkan yang berkeringi kurang. Bapak lu akan yang mati. Itu mati baik secara zahir kata Rasulullah. Dan kedua, kalau al-mubah baraya yang mati keluar yang mati. Menangis mati. Mungkin bisa jadi itu tangisan bahagia.
Nyawa aku kan nangis kena sadia. Bahagia nangis yo. Ada orang bahagia nangis. Tangisan bahagia. Lah 3 tahun lagi sudah pulang-pulang. Nih datang gua rindu Rasul. Digabung dengan rapi dan sengalang tu kan pada kadang-kadang kadang lu dua kaki dia. Apulah. Nih serta sengaja kepala-pala sampai nangis. Oh aku mana nih? Bukan tangis saja tapi tangisan bahagia. Dia orang meninggal itu bisa jadi dia menangis karena bahagia. Kenapa bahagia? Karena dia mendapatkan apa yang diimpikannya. Maka Rasul mengatakan, la yakhruju ruhul mu'min hatta yara makanahu fil jannah. Indah akan keluar ruh orang mukmin dari jasadnya sehingga matanya melihat surga tempat tinggal dia. Nampak surga dengan keindahan, dengan nikmatnya, datang bahagia keluar ya mata. Well, bahagia putra ni. Desa pian keringekan yang bahagia keluar yang mata. Dan ketiga adalah kalau bibirnya dalam keadaan kiri, yang bibir orang kemeninggal, itu kata Rasulullah mendapatkan husnul khatimah. Nah itulah kita minta kepada Allah dalam doa. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah ya Tuhanku, bagian akhir kehidupan akhir yang baik. Apa tanda husnul khatimah itu? Dia buktikan dengan kalimat la ilaha illallah. Itu yang husnul. Untuk mendapatkan itu banyak cara yang kita buat. Salah satunya adalah berdoa. Maka kata ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri, apa cara kita untuk mendapatkan husnul khatimah itu? Kata Sufyan Ats-Tsauri, yang pertama berusaha ikhlas lahir dan batin untuk melakukan semua amal. Jadi apapun amal yang kita buat ikhlas lahir dan batin, supaya amal itu punya nilai. Karena syarat salah satu amal diterima oleh Allah adalah ikhlas mengerjakan karena Allah. Kan dulu pernah sampaikan, kalau mau beribadah kau harus ikhlas karena Allah. Tidak boleh karena lain. Sebab kalau beramal karena lain itu namanya riya, jatuh pada syirik khafi. Ya, beramal awakku karena orang, tidak beramal karena orang, mengerjakan amal karena orang, itu semuanya namanya syirik khafi. Kalau bahasa awak namanya riya. Pokoknya wajib mau beramal karena Allah. Apa alasan? Dan patamu karena Allah nak menyuruh awak beribadah. Kayak nak dapat kalau ibadah karajun ibadah. Oh, karena nak menyuruh awak beribadah. Ya karena naik boleh. Siapa menyuruh Allah? Karena Allah telah beribadah. Allah menyuruh tapi karena naik. Ada Allah yang balas. Dan kedua karena wajib mau beribadah karena Allah. Di samping Allah dan memerintah kita beribadah. Dan kedua adalah Allah sajalah yang memberikan kita kekuatan untuk melakukan ibadah. Jadi kekuatan ibadah yang disebut dengan hidayah dan taufik. Dengan hidayah dan taufik lah bisa juga kaki melangkah ke masjid. Biasa juga waktu baca Al-Quran, bisa juga bersedekah, bisa juga berzikir, berbaca amal lain itu karena ada kekuatan diberikan Allah kamu. Namanya taufik dan hidayah. Dan karena Allah yang sudah memberikan kita kekuatan untuk melakukan ibadah, karena jodoh ibadah dan karena yang memberikan kita kekuatan, barulah ibadah punya nilai dan punya hasil. Dan ketiga Allah tululah dan memberikan balasan amal. Allah perintah kita beramal, untuk bisa kita beramal Allah berikan kita hidayah dan taufik. Kemudianlah kita kerajaan ibadah Allah lagi perlu kita balas. Oh ya, jadi itu. Jadi yang pertama ikhlaskanlah amal kau secara zahir dan batin. Dan kedua kata Sufyan Ats-Tsauri, usaha kita untuk mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Yang kedua adalah senantiasa kita berdoa kepada Allah
Doa yang yang termuat dalam surat Yusuf ayat 101. Benar sampai ya Pak. Kalau sampai kan doa. Bapak. Surat Yusuf ayat 101 doanya sikit pendek saja. Kita kenal. Lalu kenal ya. Cuma dulu tekanannya mau sampaikan ibu sampai itu gadi-gadi cinta salah. Inilah gadi-gadi, inilah mau masuk. Adik lah banyak lo nanti langa banyak lo cair itu lo lupa lo ya. Ya, itu di banyak macam. Doa yang terkuat dalam surah Yusuf ayat 101. Allahumma tawaffani musliman warhiqni bis-shalihin. Tawaffani musliman, ya Allah wafatkanlah aku dalam keadaan Islam. Karena pesan Allah itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali matilah dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan Islam. Itu dibaca doa. Tawaffani musliman warhiqni bis-shalihin. Ya Allah wafatkan aku dalam keadaan Islam dan gabungkan aku masukkan aku ke dalam kelompok orang-orang yang soleh. Dan dapat doa itu menjadi Quran. Dan nyonya cuacuk dibaca itu apa? Tawaffani musliman warhiqni bis-shalihin. Itu kata Sufyan Ats-Tsauri, cara awak untuk mendapatkan yang husnul khotimah. Karena itu adalah akhir kehidupan yang sangat menentukan. Berhasil ibadah awak atau tidak, selamat di akhirat atau tidak. Ya, ujian akhir itu seperti itu doang. Ketika awak kapai di sini ujian, lulus atau tidak. Nah, aku baru sosok yang tanah gua aku mendapatkan itu. Nah, selanjutnya adalah dibiasun lidahku, di perbanyakan sehari-hari. Kamu mau baca kalimat tahlil itu, la ilaha illallah itu di perbanyakan. Banyak baca sehari. Insyaallah. Insyaallah. Lai manggut lah, lai banyak lai. Kau ada banyak ini apa ya? Yang penting usaha di perbanyak. Sudah sholat maghrib dibaca 100, sudah isya baca 100. Karena Nabi mengatur akhir kehidupan mati nanti disesuaikan kebiasaan paling banyak itu. Kebiasaan awak itu akhir kehidupan. Kalau tidak ada mana nanti dari kehidupan orang akan menuntut awak surang saja madoi. Kalau lah terbiasa lidah kamu baca itu insya Allah menuntut hidupku dengan itu. Kau diperbanyak, coba ya, batalin. Sehingga faya ja'alu lisan. Usaha kita jadikan lisan aku mas'ul bi zikrillah, disibukkan lidahku dengan banyak zikir kepada Allah. Afdhal zikri falah. Si abdul zikir ada kalimat la ilaha illallah. Maka diperbanyak. Lalu di samping itu kata Sufyan Ats-Tsauri, yang ketiga usaha kita mendapatkan yang namanya husnul khotimah itu adalah diperbanyak membaca kalimat tasbih. Kasrati tasbih, diperbanyak kalimat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Diperbanyak membaca. Nah, benar. Jadi yang pertama doa yang kita sampaikan yang yang di dalam sujud itu yang pertama minta mati yang husnul. Yang kedua kata yang wadah boleh lupa dalam sujud. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, agih berasaki ya Allah, berupa taubat nasuha sebelum mati. Iku rasaki yang paling ada. Ikulah rasaki yang paling istimewa, yaitu mendapat taubat nasuha sebelum mati. Karena itu yang perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Perintah Allah kepada taubat yaitu taubat nasuha. Maka kata Imam Nawawi, syarat taubat nasuha itu ketiga. Kata Imam Nawawi, yang pertama baranti awak datang kerajunan buruk tu kena buruk besok baranti awak di sini dah kerajunan karena itu syarat.
bujang ini ada bunyi. Dia ada bujang. Ada yang bujang. Lain, bro. Lain. Berarti. Lah berarti ini kerja anda buru Allah. Kenapa berarti? Ada sasa di dalam hati. Ini kerja kau salah. Tahu dalam satu kerja salah, aku akan berbuat kepada dosa, satu dosa akan berbuat kepada neraku. Takui pada diri kau masuk neraku, tiba menyasar dan tak kerja salah. Ya salah ya Allah. Tuhan. Kita kau awak ni kan ada. Di salah satu tanda hati wang kau itu rasa menyasar dan tak kerja salah. Itu identik. Orang kalau mati hatinya namanya qalbul main doa. Tidak ada rasa menyasar dan kerja salah. Itu nama jadi solat indah tapi makan ulama petabuh lalu makan galak keke yo perintah Allah dan kerajaan. Tidak ada rasa masalah doa. Kalau mudah itu nanti jadi itu tak ada orang telah hatinya mati tidur. Jadi hati waktu kalau masih ada oleh rasa salah awak segitu buat arwah semuanya sabar bermaksiat atau tanda hati itu masih hidup. Saya bersyukur. Lalu yang ketiga kata Imam Nawawi, syarat orang taubat diterima Allah adalah ada tekad, ada janji ke diri bersunat kamu ulang lain kerja. Sampai kapanpun sampai mati nak kerja buruan nama tiga Tuhan namanya sawah pengerajaan salam Allah kini nak akan ulang pertekan buat perjanjian nak kamu ulang lagi sampai mati ya Allah. Ya sampai mati nak kerajaan lagi itu dah tobat semua. Tapi 2 hari sudah tu kerajaan dah balik. Sudah ini batal tobat. Atulah berarti tapi banyak salah dulu. Mana berarti Allah tapi tidak ada banyak salah. Anda juga tobat. Dah 10 tahun berarti kerja buruan tapi tidak ada rasa menyesal, rasa bersalah itu tidak ada. Maka tidak sah tobat. Itu. Jadi yang diminta kepada Allah itu adalah taubat awak, taubat yang nasuha. Karena taubat yang diterima oleh Allah adalah taubat nasuha. Maka awak dianjurkan memperbanyak bacaan istighfar. Istighfar itu adalah ungkapan minta ampun. Astagfirullah ya Allah, ampunilah ya Allah. Astagfirullah. Maka kalimat astagfirullah itu bukan saja kalimat minta ampun yang tidak suruh kepada Allah, tapi istighfar itu adalah kalimat yang dijadikan kita wirid bacaan sehari-hari karena banyak keutamaan yang disimpan. Apa salah satunya? Man lazima istighfar. Siap dan biasa. Yang melazimkan, yang memperbanyak astagfirullah, maka jadi Nabi adalah ja'alallah min kulli dikin makhraja. Allah akan memberikan solusi kepada awak dan masalah nak kita adu. Kalau masalah aku nak tentu jalan keluar dia awak bawa kepada Allah. Kalau nak dibawa kepada Allah, itu banyak orang bunuh diri karena balik masalah. Kenapa sampai bunuh diri? Ada orang yang minum racun manci, ada orang yang mampu pandai, mampu jurang, ada orang yang mabai dia. Ada orang bunuh diri, gantung diri di batang talih, dia dapat dia. Ada. Adik kusasi di batang talih yang bunuh diri ya. Nah, sebab air itu sebab karena masalah kemarin nak patah solusinya. Kalau nak dibawa solusi dan dibawa kepada Allah, saya pun datang iblis bagi solusi. Abu jurang kuai, gantung dia di sana. Makanya kerja menyelesaikan masalah. Sementara kau menyelesaikan masalah dengan cara menimbulkan masalah yang lebih besar. Jadi duit ado yang ada masalah, si masalah ada waktu. Jadi kalau masalah aku dipikir-pikir, sakit tak kurang awak, sasak aku itu. Nah, maka Nabi mengatakan masalah itu mudah, bagi siapa mudah, bagi Allah mudah memberikan solusi dengan syarat banyak istighfar. Ada anak lah 30, walau jodoh lalu suka Allah salah anak dan nama anak orang lelaki ada 3 anak dan lalu 2. Kemarin pikir orang itu masalah banyak istighfar. Insya Allah kalau sudah banyak istighfar nanti datang 3 truk motor
Urang lamaran awak barangnya ini. Alah capai awak bakal video. Nah, itu. Jadi salah banyak istighfar. Nah, lalu Bapak Ibu kepada Allah, kita singkat saja. Isi hakikat ibadah yang kedua adalah ghayatul mahabbah. Jadi pertama tadi ghayatul tazallul, yang kedua ghayatul mahabbah, puncak cinta cara hamba kepada dia. Cinta Allah kalau kau kita kau sujud, dia cinta Allah kau kita kau patuhkan Allah, dia cinta Allah kita meninggalkan di dalam Allah. Maka ibadah karena cinta itu luar biasa nilai. Maka Nabi mengatakan kepada si Bilal, "Kum ya Bilal, farih Nabi sholat. Ay Bilal, komanlah, berdirilah sholat, gembirakan kami dengan sholat." Jadi awak gembira. Ibadah itu bukan ditakuti, tapi ibadah itu adalah sesuatu yang disenangi. Senang hati awak tentang ibadah, bergembira hati mengerjakan ibadah, itu nahikan ibadah. Jadi dicinta Allah awak kupatuh. Kan ada dicinta patuh, ada ditakui. Itu ya. Mana tinggi nilai? Patuh dicinta atau patuh ditakui? Patuh dicinta. Maka hakikat ibadah itu dia tidak bukan karena cinta awak patuh kepada Allah. Dan surah Allah wa karajun yang ditagah itu. Yang ketiga, hakikat ibadah itu adalah ghayatul khudu. Ada puncak kepatuhan seorang hamba kepada Allah. Jadi puncak kepatuhan awak itu yang mengabdi kepada Allah. Jadi mengabdi kita kepada Allah karena apa? Karena patuh. Nah, kalaulah nanti patuh kita mengabdi kepada Allah, maka kata Allah, wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan azim. Siapa orang yang patuh kepada Allah, patuh kepada Nabi, maka dialah akan diberikan Allah kemenangan yang besar dunia dan akhirat. Manang di dunia dapat ridha Allah, manang di akhirat dapat surga Allah. Mudah-mudahan ibadahnya kita kerajaan sampailah kepada hakikat kehinaan. Hakikatnya itu hakikat kehinaan. Dengan ibadah para hina kepada Allah, dengan ibadah pertama cinta kita kepada Allah, ibadah bukti kepatuhan awak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa itu sampaikan ini bermanfaat, ilmu yang kita dapat mudah-mudahan bisa kita amalkan. Berbanyak maaf kita sudahi dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.